Di tengah kebun sayur yang biasanya tenang, tiba-tiba terdengar suara tawa, musik wortel yang diketuk-ketuk, dan kelinci kecil berlari sambil membawa undangan berwarna cerah. Seekor kelinci bernama Kiko tanpa sengaja membuat kekacauan saat mencoba menyiapkan pesta terbesar yang pernah ada di kebun itu. Semua sayuran jadi penasaran, tapi juga sedikit khawatir. Apakah pesta ini akan berhasil atau justru jadi berantakan? Saat semua tamu mulai berdatangan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dekorasi daun jatuh, jus wortel tumpah, dan Kiko mulai panik karena semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Namun di balik kekacauan itu, ada pelajaran hangat tentang kerjasama, keberanian mencoba, dan arti berbagi kebahagiaan yang membuat pesta ini jauh lebih istimewa dari yang dibayangkan siapapun. Halo teman-teman hebat di seluruh Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana, dan semoga kita semua selalu sehat dan penuh kebahagiaan hari ini. Yuk kita mulai cerita seru dan penuh makna ini bersama-sama. Di sebuah kebun sayur yang hijau dan subur, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Kiko yang dikenal sangat ceria dan penuh ide. Setiap pagi, Kiko selalu melompat-lompat sambil menyapa wortel, kubis, dan tomat, seolah mereka adalah teman dekatnya. Namun hari itu terasa berbeda, karena Kiko tiba-tiba mendapat ide besar yang membuat matanya berbinar-binar. Ia ingin mengadakan pesta kebun sayur yang meriah untuk semua penghuni kebun. Kiko membayangkan pesta yang penuh tawa, musik dari daun-daun yang digesek angin, dan hidangan lezat dari hasil kebun. Ia ingin semua teman merasa bahagia dan saling mengenal lebih dekat. Tanpa menunggu lama, Kiko langsung berlari ke sana kemari, mengumpulkan daun untuk dekorasi dan menyusun rencana di kepalanya. Meski belum tahu bagaimana caranya, semangatnya begitu besar hingga membuatnya yakin semuanya akan berjalan sempurna. Namun, saat mulai menyiapkan semuanya, Kiko menyadari bahwa membuat pesta tidak semudah yang ia bayangkan. Ia mencoba mengikat daun sebagai hiasan, tapi malah terlepas tertiup angin. Ia mencoba membuat minuman jus wortel, tapi rasanya terlalu manis karena ia menambahkan terlalu banyak madu. Kiko sempat menggaruk kepala, sedikit bingung, tapi ia tidak menyerah. Ia tahu setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Melihat Kiko yang sibuk sendirian, wortel tua bernama Pak Wortel mulai memperhatikan dari kejauhan. Ia tersenyum bijak dan mendekat perlahan. "Kiko, ide kamu sangat bagus, tapi kamu tidak harus melakukannya sendirian," katanya lembut. Kiko terdiam sejenak, lalu matanya kembali berbinar. Ia baru sadar bahwa mungkin pesta ini akan jauh lebih menyenangkan jika dikerjakan bersama teman-temannya. Dengan semangat baru, Kiko segera mengambil undangan kecil yang ia buat dari daun dan mulai membagikannya ke seluruh kebun. Ia mengundang semua sayuran dan teman-temannya untuk datang dan membantu menyiapkan pesta. Kini, bukan hanya tentang pesta besar, tetapi juga tentang kebersamaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Dan tanpa disadari, perjalanan seru Kiko baru saja dimulai. Keesokan harinya, kebun sayur yang biasanya tenang berubah menjadi sangat ramai. Kiko berdiri di tengah kebun sambil tersenyum lebar melihat teman-temannya mulai berdatangan. Wortel-wortel kecil membawa daun segar, tomat-tomat berguling dengan riang sambil membawa buah-buahan, dan kubis-kubis besar membantu membersihkan area pesta. Suasana yang awalnya hanya ada di dalam imajinasi Kiko, kini benar-benar mulai terlihat nyata. Ia merasa sangat bahagia, namun juga sedikit gugup, karena ini adalah pertama kalinya ia bekerja bersama banyak teman sekaligus. Pak Wortel mulai mengatur tugas dengan bijak. Ia meminta kubis untuk menyusun meja dari batang kayu, tomat untuk menyiapkan minuman segar, dan wortel-wortel kecil untuk membantu Kiko memasang dekorasi daun. Kiko memerhatikan dengan kagum, karena ternyata ketika semua bekerja bersama, segala sesuatu menjadi jauh lebih mudah dan menyenangkan.
Ia mulai belajar bahwa ide yang besar akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Kiko kini tidak lagi bekerja sendirian. Ia tertawa bersama wortel kecil saat memasang hiasan, dan sesekali membantu tomat mencampur jus agar rasanya pas. Ketika ada yang salah, mereka tidak panik, melainkan saling membantu perbaiki. Jus yang tadi terlalu manis kini menjadi segar, dan dekorasi yang sempat berantakan kini terlihat indah. Kiko mulai merasakan sesuatu yang baru, perasaan hangat karena memiliki teman yang peduli. Namun di tengah keseruan itu, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Beberapa dekorasi daun kembali terlepas dan berterbangan ke sana kemari. Kiko sempat terdiam, wajahnya berubah khawatir. Tapi sebelum ia sempat merasa sedih, teman-temannya langsung bergerak cepat. Mereka berlari mengejar daun, tertawa sambil mengumpulkannya kembali. Dalam sekejap, suasana kembali ceria. Kiko tersenyum, menyadari bahwa ia tidak sendirian menghadapi masalah. Menjelang sore, hampir semua persiapan selesai. Kebun sayur kini berubah menjadi tempat yang sangat indah, penuh warna dan keceriaan. Kiko berdiri sambil melihat hasil kerja mereka bersama. Hatinya dipenuhi rasa bangga dan syukur. Ia sadar bahwa pesta ini bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang kebersamaan yang membuat semuanya terasa lebih berarti. Saat matahari mulai turun dan pesta hampir dimulai, langit tiba-tiba berubah sedikit mendung. Angin kembali berhembus lebih kuat dari sebelumnya. Lampu-lampu kecil dari kunang-kunang yang sudah disiapkan mulai bergerak tidak beraturan. Kiko menatap langit dengan perasaan cemas. Ia takut semua usaha mereka akan terganggu. Beberapa dekorasi kembali jatuh dan meja mulai sedikit bergeser. Kiko hampir panik, namun kali ini ia menarik napas dan mencoba mengingat apa yang telah ia pelajari. Ia menoleh ke teman-temannya dan melihat mereka tetap tenang. Pak Wortel tersenyum dan memberi isyarat agar semua tetap bekerja sama. Kiko pun mengangguk, mencoba tetap berani. Dengan cepat semua mulai bergerak. Kubis menahan meja agar tetap stabil, Wortel memperbaiki hiasan, dan tomat menjaga minuman agar tidak tumpah. Kiko ikut membantu, berlari ke sana kemari dengan semangat. Kali ini, ia tidak merasa sendirian atau bingung. Ia merasa kuat karena bersama teman-temannya. Perlahan angin mulai mereda. Langit kembali cerah dan kunang-kunang kembali bersinar dengan indah. Semua berhenti sejenak lalu tertawa lega. Kiko melihat sekeliling dan merasa sangat bersyukur. Ia menyadari bahwa tantangan bukan untuk membuat mereka menyerah, tetapi untuk membuat mereka semakin kuat bersama. Saat semuanya sudah siap kembali, Kiko berdiri di tengah kebun dengan senyum lebar. Ia kini merasa jauh lebih percaya diri. Pesta kebun sayur siap dimulai, bukan hanya sebagai perayaan, tetapi sebagai bukti bahwa kerjasama, keberanian, dan ketulusan bisa mengubah sesuatu yang sederhana menjadi luar biasa. Saat langit mulai berubah menjadi jingga keemasan, satu persatu tamu mulai berdatangan ke kebun sayur. Kiko berdiri di pintu masuk sederhana yang dihiasi daun dan bunga, menyambut setiap tamu dengan senyum hangat. Wortel-wortel kecil melompat riang, tomat-tomat bergulir sambil tertawa, dan kubis-kubis besar datang dengan langkah pelan namun penuh semangat. Kebun yang tadi penuh kerja keras, kini berubah menjadi tempat yang penuh tawa dan kebahagiaan. Kiko merasa harinya benar-benar spesial. Musik mulai terdengar dari daun-daun yang digesek angin, menciptakan irama alami yang unik dan menyenangkan. Semua mulai menari dengan gaya masing-masing. Wortel berputar-putar, tomat melompat kecil, dan bahkan kubis ikut bergoyang perlahan. Kiko tertawa melihat semuanya, lalu ikut melompat ke tengah lingkaran. Ia merasa sangat bahagia karena mimpinya akhirnya menjadi nyata, bahkan lebih indah dari yang ia bayangkan sebelumnya. Di sudut kebun, meja penuh hidangan menjadi pusat perhatian. Jus wortel segar, salad daun hijau, dan berbagai makanan sehat tersusun rapi. Semua saling berbagi dan menikmati hidangan bersama. Kiko memperhatikan dari kejauhan
hatinya terasa hangat. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukan hanya dari pesta yang meriah, tetapi dari kebersamaan dan rasa saling berbagi yang tulus. Pak Wortel mendekati Kiko dan tersenyum bangga. Ia menepuk bahu Kiko dengan lembut dan berkata bahwa pesta ini bukan hanya indah, tetapi juga penuh makna. Kiko tersenyum dan mengangguk. Ia kini mengerti bahwa ide besar memang penting, tetapi hati yang mau berbagi dan bekerja sama jauh lebih berharga. Momen itu membuat Kiko merasa tumbuh menjadi lebih bijak. Malam pun semakin indah dengan cahaya kunang-kunang yang berkilauan di seluruh kebun. Semua berkumpul bersama, tertawa, bercerita, dan menikmati suasana. Kiko berdiri di tengah-tengah mereka, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Ia tahu bahwa pesta ini akan selalu dikenang, bukan karena kemewahannya, tetapi karena kehangatan yang dirasakan semua yang hadir. Setelah pesta berakhir, kebun sayur kembali menjadi tenang. Namun, suasananya terasa berbeda. Ada rasa hangat yang tertinggal di setiap sudut kebun. Kiko duduk di bawah pohon sambil tersenyum kecil, mengingat semua kejadian hari itu. Ia tidak menyangka bahwa ide sederhananya bisa membawa kebahagiaan sebesar itu. Pak Wortel kembali mendekat dan duduk di samping Kiko. Ia berkata bahwa hari ini Kiko telah belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa kebahagiaan sejati datang dari kebersamaan, saling membantu, dan tidak menyerah saat menghadapi kesulitan. Kiko mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tersenyum sambil mengangguk pelan. Keesokan harinya, Kiko kembali berkeliling kebun seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak hanya menyapa teman-temannya, tetapi juga merasa lebih dekat dengan mereka. Ia belajar bahwa setiap teman memiliki peran penting, dan bersama-sama mereka bisa melakukan hal-hal luar biasa. Kebun sayur kini terasa seperti keluarga besar bagi Kiko. Dari pengalaman itu, Kiko berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berbagi kebaikan dan tidak takut mencoba hal baru. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar jika dilakukan dengan hati yang tulus. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti ia akan membuat pesta yang lebih seru lagi bersama teman-temannya. Dan dari cerita Kiko, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, tetapi dari kebersamaan, kerjasama, dan rasa syukur. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, tulis di komentar kalian dari kota mana, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan hati yang penuh kebaikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.